Pemirsa, kita masih memantau jalannya penggeledahan di salah satu rumah milik Ketua KPK Firly Bahuri yang berlangsung di Jalan Kertanegara nomor 46 di Jakarta. Kita akan memantau bagaimana perkembangan terbaru dari sana karena belum banyak informasi yang bisa tergali dari penggeledahan di lokasi yang satu ini. Ada rekan kami Kurnia Amal akan mengabarkan mengenai penggeledahan yang masih berlangsung tampaknya di kawasan Jalan Kertanegara nomor 46 ini. Amal, informasi terkini mengenai penggeledahan di sana, adakah perkembangan terbaru atau terlihat kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang bisa Anda kabarkan kepada kami? Ya, apa dan juga pemirsa semua, saat ini saya mengabarkan di Jalan Kertanegara nomor 46, di mana dikabarkan memang rumah ini merupakan rumah dari merupakan ketua dan pimpinan dari KPK. Dan tadi sekitar beberapa menit dapatkan informasikan kepada Anda, Alfat dan juga pemirsa, bahwasannya tadi terlihat beberapa jumlah penyidik itu masuk ke dalam rumah yang juga merupakan salah satu rumah dari Jalan Kertanegara nomor 46 Jakarta Selatan. Para penyidik saat ini berada di kawasan Jalan Kertanegara nomor 46 karena komunikasinya belum terdengar begitu jelas mengenai perkembangan terbaru yang terjadi di kawasan Jalan Kertanegara nomor 46 di Jakarta. Kita akan coba kembali tersambung bersama dengan kuasa hukum dari Syahrul Yassin Limpo, ada Pak Jamaluddin Kuduban. Selamat siang Pak Jamaluddin, sudah tersambung kembali dengan kami. Pak Jamaluddin, halo. Pak Jamaluddin Kudubun, halo, halo. Baik, kita juga masih akan terus mencoba untuk memperbaiki komunikasi kami dengan Jamaluddin Kudubun selaku kuasa hukum dari Syahrul Yassin Limpo. Tadi kita sempat berbincang sedikit dengan yang bersangkutan bahwa ia mengklaim pihaknya atau pihak kuasa hukum saat ini belum menggali informasi lebih banyak mengenai kondisi terbaru dari kasus tersebut. Ini pemirsa adalah kondisi terbaru di Bekasi, Jawa Barat, tapi dari informasi yang kita dapatkan dari kuasa hukum Syahrul Yassin Limpo, Jamaluddin Kudubun, bahwa semenjak penandatanganan surat kuasa, pihaknya baru membahas seputar kondisi kesehatan dari Syahrul Yassin Limpo dan juga kondisinya di dalam tahanan di KPK usai ditahan oleh pihak KPK berkenaan dengan kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Kita sebenarnya ingin mengetahui mengenai pertemuan antara Syahrul Yassin Limpo dengan Ketua KPK Firly Bahuri yang fotonya beredar di media sosial. Bagaimana kemudian latar belakang dari pertemuan tersebut? Pihak kuasa hukum sejauh ini mengatakan bahwa belum ada konfirmasi apa yang disampaikan oleh baik itu Firly Bahuri maupun Syahrul Yassin Limpo berkenaan dengan pertemuan yang fotonya sudah beredar luas tersebut. Jika kita bicara mengenai kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK, ini berawal dari aduan masyarakat pemirsa yang ditegaskan oleh Menteri Pertanian saat itu Syahrul Yassin Limpo. Polisi juga telah memeriksa lebih dari 50 orang saksi termasuk Ketua KPK itu sendiri, Firly Bahuri. Politikus Partai Nasdem Syahrul Yassin Limpo (SYL) mengaku diperas oleh pimpinan KPK. Pengakuan disampaikan SYL pada 5 Oktober lalu ketika ia masih menjabat sebagai Menteri Pertanian. Saat itu Syahrul yang kantor, rumah dinas hingga rumah pribadinya baru digeledah KPK, balik melaporkan pimpinan KPK atas dugaan pemerasan dalam penanganan kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Kamis 5 Oktober 2023, SYL memberikan keterangan yang ketiga kali di Polda Metro Jaya tentang dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK. Sebelumnya, kepolisian menerima aduan masyarakat pada Agustus lalu, kemudian menerbitkan surat perintah penyelidikan. Di tengah sengkarut ini, jagat maya riuh dengan beredarnya dokumen kesaksian yang diduga berasal dari sopir SYL berinisial IRW.
Dokumen itu merinci kronologi dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK. Juga beredar foto pimpinan KPK bersama SYL di pinggir sebuah lapangan bulu tangkis yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut. Ketua KPK Firly Bahuri tegas memberikan bantahannya. Firly juga menegaskan KPK bekerja sesuai dengan koridor hukum. Saya pastikan bahwa kami tidak pernah melakukan hubungan dengan para pihak, apalagi atau disebut dengan pemerasan. Saya yakinkan itu adalah tidak pernah dilakukan sesuai dengan dituduhkan. Saya kira itu. Masih ada balik kira-kira? Termasuk juga expose ya. Expose ini tidak ada yang memaksakan. Forum expose KPK kalau namanya perkara itu sangat terbuka. Dan semua orang yang hadir di dalam expose, apakah itu penyelidik, penyidik, penuntut umum, pejabat deputi penindakan, penuntutan, dirsidik, hadir. Dan semua memiliki hak yang sama. Tidak ada intervensi memaksakan kehendak supaya orang menjadi tersangka. Tidak ada. Polisi telah memeriksa 52 saksi, termasuk 7 pegawai KPK dan 14 saksi dari Kementerian Pertanian. Polda Metro Jaya juga telah memanggil Firly Bahuri pada Jumat 20 Oktober lalu. Namun, baru Selasa 24 Oktober ini Firly memenuhi panggilan. Tim TV One mengabarkan. Kita akan coba kembali menghubungi kuasa hukum dari Syahrul Yassin Limpo, Jamaluddin Kudubun, yang tadi sudah kita coba konfirmasi lagi. Selamat siang, Pak Jamaluddin. Ya, selamat siang, Mas. Tersambung lagi ya, Pak ya. Pak Jamaluddin, kami ingin mengetahui mengenai sejauh ini, tadi Anda katakan sejak penandatanganan surat kuasa baru berbicara masalah kondisi kesehatan. Apakah kemudian ada soal pembahasan mengenai bukti-bukti apa saja yang sudah disampaikan dari pihak kuasa hukum terkait dengan kasus yang berkaitan dengan Ketua KPK ini? Ada bukti-bukti apa saja yang sudah diserahkan ke pihak kepolisian? Yang jelas terkait dengan bukti-bukti, mungkin teman-teman penyidik Polda Metro Jaya sudah memiliki itu. Tapi dalam kaitan dengan pertemuan kami dengan Pak SYL beberapa waktu yang lalu, itu lebih kepada beliau menceritakan soal keadaan keluarga, kesehatan, dan kemudian sudah rindu sama cucunya yang sudah lama nggak bertemu dengan beliau. Hal-hal teknis lain berkaitan dengan permasalahan yang telah dilaporkan di Polda Metro Jaya itu belum kita bahas ya alasannya, Mas. Ada alasan tertentu kenapa kemudian tidak membahas itu dalam pertemuan dengan kuasa hukum? Karena kan sesuatu yang krusial sebenarnya untuk disampaikan dan juga sebagai pembelaan di polisi. Ya, betul. Namun kami baru pertama itu bertemu dengan beliau, jadi tentu lebih banyak mendengarkan apa yang ingin beliau sampaikan terlebih dahulu, baru kemudian ada diskus di situ. Hanya saja pada kesempatan itu beliau lebih banyak menyampaikan curhatan beliau soal kerinduan terkait keluarga, cucu dan lain sebagainya, sehingga kami belum sampai membicarakan hal-hal teknis yang nanti akan menjadi bagian dari substansi di persidangan nanti. Strategi dari pihak kuasa hukum dari Syahrul Yassin Limpo dalam kasus ini, karena itu kan akan menentukan nanti kemudian nasib dari klien Anda. Kami tentu ya mempunyai serangkaian persiapan terkait dengan proses penyidikan maupun juga nanti persidangan ke depannya. Akan tetapi terkait dengan hal ini ya tentu kami tidak akan membuka di publik. Ya itu nanti menjadi ya rahasia lawyer nantinya pada saat di persidangan nanti. Tapi yang pasti insya Allah kami sudah siap untuk itu. Memang secara substansi kita tidak bisa bahas mengenai hal tersebut, tapi setidaknya untuk langkah-langkah strategi hukum yang sudah disiapkan kuasa hukum ini, apakah akan segera diwujudkan dalam waktu dekat atau masih menunggu hal-hal tertentu misalnya terkait penggeledahan dan lain sebagainya atau apa? Kalau soal itu ya kalau
terkait penggeledahan yang ini kan domainnya domain teman-teman penyidik di Polda Metro Jaya, jadi tentu kami tidak punya kapasitas untuk itu. Tapi terkait persiapan beliau, insya Allah lawyer siap untuk itu. Kalau memang pihak dari Syahrul Yassin Limpo mengatakan siap untuk menghadapi kasus ini, artinya secara tidak langsung juga menempatkan posisi klien Anda dalam posisi si malakama begitu. Karena kalau memang membuktikan ada pertemuan, artinya ada pembahasan kasus di situ. Yang jelas klien kami ini kan korban, Mas. Kan kita nggak tahu juga yang melaporkan itu siapa. Sehingga tentu pada waktunya nanti kita akan sama-sama membuktikan apa yang sesungguhnya terjadi. Hanya saja di kesempatan hingga saat ini kami belum berbicara banyak dengan beliau terkait kronologis dan permasalahan yang beliau hadapi yang dilaporkan oleh ada masyarakat tertentu itu. Jadi kami pastikan bahwa insya Allah kami selaku lawyer beliau siap untuk menghadapi berbagai kemungkinan yang nanti akan terjadi di persidangan. Tentu dengan berbagai bukti-bukti dan fakta-fakta lain. Tapi soal teknis itu sekali lagi kami belum membicarakan dengan beliau hal ihwal kenapa dan bagaimana sebagaimana yang telah terpublish di media itu, Mas. Katakan klien Anda di sini berperan atau bertindak sebagai korban begitu posisinya. Bisa Anda jelaskan posisi klien Anda sebagai korban ini seperti apa dalam kasus ini? Saya kira kita semua sudah sama-sama mengetahui di media bahwa sebagaimana yang dilaporkan oleh ada oknum masyarakat tertentu itu bahwa menempatkan klien kami tentu sebagai korban dalam hal ini. Nah, sehingga bahwa semua apa yang menjadi persiapan terkait dengan case ini, ya tentu selaku lawyer kami punya antisipasi ke arah sana. Hanya saja bahwa semua apa yang nanti akan kami persiapkan itu nanti kami sampaikan pada saatnya di waktu yang tepat nanti, Mas. Jadi belum bisa kami buka di publik ini. Minggu depan, bulan depan, karena setidaknya kita publik juga berhak tahu mengenai hal ini karena berkaitan dengan posisi klien Anda sebagai pejabat publik pada saat itu. Betul, insya Allah pada waktu yang tepat pasti akan kami sampaikan semuanya sehingga publik juga tidak bertanya-tanya ada apa di balik semua. Yang jelas kita akan taat dan patuh dan mengikuti semua proses hukum ini dengan baik karena kita yakin dan percaya bahwa teman-teman penyidik semuanya, para penegak hukum pasti mempunyai keinginan dan harapan, apalagi masyarakat, untuk bagaimana kebenaran itu bisa terungkap sehingga ada kepastian hukum terkait dengan pihak-pihak yang diduga terkait dengan kesalahan. Pak, terkait foto-foto dan video yang beredar di media sosial, apakah ini memang dokumentasi yang memang dipersiapkan oleh pihak klien Anda atau memang ada pihak ketiga di situ yang mengabadikan momen tersebut? Tidak, kami sendiri juga tidak tahu kenapa sampai kemudian foto itu bisa beredar luas di publik. Tapi yang jelas bahwa itu tidak dari klien kami. Oke, jadi Anda membantah kalau memang itu sengaja disiapkan klien Anda untuk kemudian sebagai jaga-jaga begitu terkait kasus ini? Tidak. Saya perlu klarifikasi bahwa itu tidak dari klien kami. Dan klien kami tidak sedikit pun mempersiapkan itu. Itu Mas, biar clear, biar jangan sampai ada fitnah. Jelas artinya Anda membantah hal tersebut, tapi kemudian kalau tadi Anda katakan bahwa pihak Anda siap untuk menghadapi kasus ini, artinya Anda punya bukti-bukti kuat yang menguatkan isi dari pertemuan tersebut. Bisa Anda konfirmasi itu? Insya Allah. Baik. Dan Anda bisa menjamin kepada publik bahwa apa yang terjadi di dalam pertemuan antara klien Anda dengan Ketua KPK ini nanti akan dibuka pada saat yang tepat mengenai isinya, mengenai konteksnya, dan lain sebagainya? Insya Allah. Tentu kalau sudah masuk di ranah persidangan, maka tidak ada hal yang bisa ditutupi di situ. Publik harus tahu, teristimewa Majelis Hakim yang mulia juga harus tahu apa yang terjadi. Sehingga bisa menjadi jelas dan terang benderang,
Sehingga jangan sampai ada pihak-pihak yang terzolimi hanya karena sesuatu yang tidak jelas. Jadi insya Allah kami pastikan bahwa itu semua akan terbuka nantinya pada saat persidangan. Terima kasih Pak Jamaluddin Kudubun selaku kuasa hukum dari Syahrul Yassin Limpo sudah bergabung bersama kami dalam Breaking News TV One. Kita akan tunggu nanti Pak bagaimana perkembangannya di persidangan. Kita jeda dulu pemirsa, kami akan kembali saat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami dalam Breaking News TV One.